Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Tani, jumpa lagi di hari Kamis 19 Juni 2025. Kali ini saya akan mereview tentang lahan janda yang sudah selesai untuk diolah lahan, sudah Sobat Tani ya. Jadi ini penampakan lahan janda yang kemarin saya upload videonya. Ini alhamdulillah udah hampir selesai ya, pemasangan mulsa, pelubangan di mulsanya. Ini sedang dilakukan pelubangan Sobat Tani. Ini yang belum dilubangi ya. Dan itu sangat dibantu pekerja untuk melubang-lubangnya Sobat Tani. Jadi untuk bibitnya sudah dipesankan Sobat Tani. Nanti insya Allah pertengahan Juli ya kita tanam di usia bibit sekitar 35 HST. Ini kita mulai melakukan pelubangan mulsa Sobat Tani ya. Jadi ini untuk yang kita lubangi adalah untuk lubang tanam Sobat Tani. Lubang tanam kita lubangin dulu, nanti setelah kita lakukan penanaman mulsa baru kita lakukan pelubangan di samping sinilah, jarak sekitar 10 cm buat lubang pupuk Sobat Tani ya. Jadi ciri-ciri untuk tanaman tanah yang siap untuk dilubangi adalah udah tumbuh rumputan Sobat Tani ya. Kita lihat Sobat Tani ini yang di sebelah barat rumputnya udah mulai menghijau ya di jalur bedengannya, dan juga di mulsanya juga mulai ditumbuhi rumput-rumput Sobat Tani ya. Karena ini udah sekitar awal Juli ya udah dilakukan selesai pemasangan mulsa yang di lahan sebelah sini Sobat Tani ya. Ini sebagian saya pakai mulsa bekas Sobat Tani. Mulsa bekas masih bisa pakai, saya pakai. Ini penampakan. Ini jumlah bedengannya kurang lebih yang lahan sebelah sini sekitar 36 bedengan Sobat Tani ya. 36 bedengan. Di lahan yang sebelah sini itu sekitar 34 Sobat Tani ya. Jadi luas lahan semua sekitar 2.500 ditambah sekitar sana 2.700-an Sobat Tani ya. Nanti insya Allah untuk penanaman mulsa kita lakukan penanaman satu lubang satu bibit, sehingga nanti diestimasikan di angka sekitar 5.500-an sampai 6.000 bibit pohon ya Sobat Tani ya. Ini hari ini kebetulan kita ada pemotongan Sobat Tani kemarin padi. Betulan ini padi milik tetangga Sobat Tani ya, dipotong semua. Ini adalah para pekerjanya sedang melakukan, ada yang bawa jerami. Cuaca hari ini mendung Sobat Tani ya, jadi tidak terlalu panas untuk cuaca hari ini. Jadi ini dulu tidak pakai pupuk kotoran hewan Sobat Tani ya, karena bila dari pengalaman nanti kita antisipasi insya Allah panen bulan November tuh sedang musim hujan, sehingga dikhawatirkan adanya pupuk kohe nanti bisa menimbulkan layu Sobat Tani ya. Sehingga kita kemarin tidak memakai pupuk kohe, yang kita pakai pupuk dasar adalah dari fosfat ya. Waktu itu saya menyebut merek Santagro ya. Ini luas dua lahan ini saya pakai sekitar 100 kilo ya Santagronya ya Sobat Tani ya. Santagro campur sama dolomit ya. Dolomit itu menghabiskan sekitar 1,3 ton ya dua lahan ini. Semoga harapannya dengan lahan yang sudah jadi, sudah siap, kita melakukan penanaman agak mundur, nanti disiapkan untuk lahannya benar-benar sudah siap Sobat Tani ya, sehingga nanti untuk pertumbuhannya juga lebih bisa maksimal Sobat Tani ya. Ini hari ini rencana nanti saya spray menggunakan herbisida kontak ya, yang di jalur bedengan ini, sehingga rumputnya tidak terlalu tinggi. Nah, nanti start 1 bulanan kemudian mungkin saya
kalaupun ada rumput lagi saya pakai cangkulisida ya seperti ini ya, sehingga tidak mengganggu untuk keadaan kondisi tanah kita, tanaman cabai kita mau ditanami seperti ini ya. Jadi alangkah baiknya seperti ini untuk penanaman cabai itu kita persiapkan dulu lahannya ya, lahannya biar benar-benar siap untuk ditanami, baru kita melakukan pemesanan bibit. Adapun bibit kemarin saya beli online, lalu saya titipkan bahasa sini jasa dealer bibit ya seperti ini. Lumayan kalau satu bag itu, kalau kita beli bibit yang udah jadi, kalau ori 212 itu satu bagnya sekitar 90.000 sampai lokasi. Nah kalau kita beli bibit sendiri satu bagnya sekitar 55.000 sampai lokasi, selisih 40.000 seperti ini. Padahal tuh satu bibit online tuh satu sasetnya tuh bisa menghasilkan sekitar 5 beki 6 beki, kan lumayan seperti ini. Jadi untuk kita melakukan efisiensi penanaman ya, dari pilih bibit, kita pupuknya kita efisiensi. Cuma saat ini yang belum bisa diefisiensi ada tenaga kerja seperti ini ya. Kalau tenaga kerja untuk merapikan bedengan ini, kemarin saya untuk lahan janda itu saya rotari semua total tuh habis lumayan seperti ini ya. Untuk modal awalnya cuma bismillah seperti ini, daripada kita membuka lahan baru lagi, kita bikin bedengan lagi, otomatis insya Allah pasti lebih mahal seperti ini. Jadi ini lahan bedengan ini adalah lahan yang ketiga kali ini tanaman cabai semua, dan saya kebanyakan menggunakan cabai rawit yang ori 1212 seperti ini. Pernah waktu itu saya tanam yang sebelah sini ori 212, lahan satunya lahan merek Kalibri ya seperti ini. Tapi berdasarkan hasil kemarin untuk tonasenya itu lebih menang yang lahan ori 212 ya. Itu pengalaman pribadi saya. Mohon masukan apabila ada masukan dari para sobat kami untuk bibit yang lebih bagus lagi katanya. Dan kita lihat untuk penambakan rumput memang udah tebas seperti ini. Ini kebetulan saluran irigasinya dari atasnya memang ditutup ya, jadi airnya nggak begitu banyak seperti ini ya. Ini luasan lahan 2500, kemarin saya pakai sekitar 2,5 roll mulsa yang 18 kilo seperti ini ya. Itu aja dibantu sama mulsa bekas. Jadi mungkin kalau kita pakai semua mulsanya baru sekitar 3 roll seperti ini. Kemarin mulsanya saya pakai merek Bell ya. Ini gabung mulsa merek Bell yang tahun lalu seperti ini, masih bisa dipakai untuk efisiensi. Jadi sementara sekian dulu sobat kami update tentang proses persiapan lahan di lahan janda tanaman cabai. Nanti insya Allah sekitar 1 bulan lagi lah kita melakukan penanaman untuk bibit cabainya. Nanti insya Allah saya berikan update terus tentang proses sebelum tanam, apa yang kita masukkan, terus pengocoran. Saya yakin tentu sobat tani semua sudah lebih pinter ya, dalam artian sudah paham lah untuk proses awalnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Jadi konten ini saya bukan maksud saya menggurui, cuma saya berbagi pengalaman saja sobat tani ya. Memang hobinya saya itu berkebun, sekalian saya bikin video YouTube sobat tani, jadi bisa buat pembelajaran bagi kita semua untuk proses penanaman cabai ya, dan juga bisa menjadi amal bagi saya apabila ada ilmu yang bermanfaat dari proses video YouTube ini sobat tani. Oke, makasih sobat tani. Mohon saran masukan dari para senior semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, kemudahan urusan dunia, dan kelak dia menuju kiamah dan urusan akhirat. Amin.
Kata-kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.